Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ada rencana Tuhan apa dengan bencana yang terus meningkat? Sastra Dharma ini khususnya untuk pengingat atau pepiling atau penggugah, menstimulus, diperuntukkan bagi komunitas Jatayu Jamaah Tatanan Wahyu. Sedang bagi yang lain dipersilakan bisa untuk menambah wawasan, pengetahuan, syukur, ikut tergerak dalam kesadaran dan bergerak untuk berada di dalam kebenaran. Baru-baru ini telah terjadi fenomena alam yang luar biasa. Los Angeles, Amerika, kawasan elit terbakar. Kemudian Tiongkok, gempa yang menewaskan tidak sedikit, dan ketiga Mekah, Madinah banjir bandang. Belum tempat-tempat lain yang skalanya lebih kecil namun memiliki daya rusak kehancuran yang cukup untuk meluluh lantakkan fasilitas dan infrastruktur. Sepertinya memberikan gambaran Amerika yang merupakan simbol adikuasa kekuatan militer, kemudian Tiongkok memberikan perspektif perihal kekuatan ekonomi saat ini, dan Arab mewakili perilaku ritual atas budaya agama terhadap sesembahan yang tercipta oleh rekayasa akal pikiran manusia, serta anomali-anomali bencana lainnya. Ini memberikan gambaran anomali perilaku umat manusia yang tidak lagi sinkron, tidak sinergi. Manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, perilaku manusia dengan alam yang tidak harmonis dan berdimensi merusak. Dan sesungguhnya secara hakikat memberikan perspektif kepada umat manusia untuk memiliki perilaku ampunan dan perilaku kembali. Perilaku yang tidak sinkron antara omongan, perilaku dengan tindakan, akal pikiran dan hati nurani. Dengan kata lain, tindakan dan akal pikiran yang tidak berhati nurani. Hati nurani tidak berfungsi. Hati nuraninya mati akibat hati nurani buta. Buta karena tidak ada kehadiran diri Tuhan Zat Al-Ghaib yang seharusnya awal kehidupan mutlak harus dikenali keberadaannya, mengadanya. Akibatnya yang tumbuh subur dan yang berfungsi hati sanubari, hati yang merusak. Bayangkan jika ini yang melakukan penataan tata kelola kehidupan. Buta hati nuraninya sehingga disebut mati, tidak berfungsi karena tidak ada kehadiran Dia Zat Tuhan. Bahkan orang yang beragama sekalipun telah banyak orang beragama tapi tidak bertuhan karena memang tidak mengenali Tuhan, kecuali hanya dari katanya ke katanya, hanya dari prasangka akibat dari duga-duga, karena memang tidak mengenal Tuhan kecuali dari teks-teks bacaan dan perspektif katanya. Beragamanya berfungsi sebagai pelestari budaya hasil dari perilaku di masa lalu oleh leluhur atau oleh nenek moyang yang dipercayai, kemudian kepercayaan yang dianggapkan sebagai keimanan. Keimanan di atas anggapan dan kepercayaan, bukan atas fakta realitas bersaksi. Kepada jamaah Jatayu, sungguh demi Allah berfungsinya rasa yang berada di dalam hati nurani, sehingga hati nurani berfungsi yang akan menghidupkan akal pikiran dan perilaku atau tindakan, dan omongan akan berada dalam fakta realitas, mengenal diri, mengenai kehidupan, mengenal tujuan hidup, bagaimana hidup dijalani dalam kepastian arah dan tujuan. Bersaksi pada saat tidak ada kebersaksian, tanpa ikatan aku bersaksi. Bersaksinya bersaksi yang palsu dan pura-pura. Hanya jika bertemu dan bertatap muka dengan yang hak sah serta wewenang sebagai wakil resmi Tuhan, kemudian meminta ilmu perihal sastra jendro hayuningrat pangrawating diyu, ilmu yang menunjukkan pintu pulang kembali kepada Tuhannya dengan selamat, juga disebut ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu banyu perwitoning sari, ilmu pembuka jati diri, dan seterusnya dan sebagainya. Sekali lagi, ilmu yang membuka dan menunjukkan hakikat sesuatu, bukan wawasan, bukan wacana, bukan fenomena, bukan definisi, bukan deskripsi, yang selama ini oleh umat manusia sekalipun oleh orang-orang pintar dan orang-orang agamawan ditempatkan anggapan kebodohan dan disesat-sesatkan, diolok-olok, difitnah habis-habisan, diabaikan, dipinggirkan, ditenggelamkan, bahkan tidak sedikit yang mengalami keterpurukan dan tidak sedikit yang dibunuh. Itu kebenaran saat akan dimunculkan pada saat muncul. Kembali kepada keadaan anomali,
kebencanaan alam semesta yang bergolak semakin intens, semakin besar baik secara kuantitas dan kualitas. Apakah manusia akan melunturkan keegoannya atau memilih hilang, tergantikan yang baru, digantikan makhluk yang baru untuk mewujudkan peradaban baru, tatanan baru? Anomali elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, gunung, hutan, hujan yang menimbulkan gempa, tanah longsor, ekuifaksi, banjir bandang, puting beliung, tornado, rob, gelombang tinggi, tsunami, gunung meletus, semua memiliki potensi menghanguskan, menghancurkan, meluluhlantakkan, meratakan, menenggelamkan, dan menghilangkan, meruntuhkan arogansi, ego kekuatan, ego kekuasaan, ego kepintaran, ego akademik, ego kelompok, ego golongan, ego kepercayaan, ego keagamaan, dan ego keyakinan, ego kesukuan, ego kebangsaan, ego nasionalis, ego keluhuran, ego kesucian, ego agama, ego keyakinan, ego nafsiyah, ego yang merusak tatanan, ego yang menghalangi terwujudnya tatanan peradaban baru. Percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan ditampakkan kepada umat manusia, kepada keadaan dan situasi terwujudnya tatanan yang baru. Semoga kita semua diberi oleh Allah, oleh Tuhan, kesadaran diri, kesadaran hidup untuk lebih mengenal diri, mengenal hakikat hidup, mengenal bagaimana kita hidup itu kita jalani dalam kepastian arah dan tujuan. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.